Dua. Halo, selamat datang di Serangkai Satu Channel bareng Kordesa, dan kali ini kita lagi di segmen movie review. Kali ini setelah kemarin aku udah bukan kemarin sih, ini kayaknya rilisnya bareng nih. Kemarin aku udah bikin Kodrat 2 dan sekarang aku akan nge-review film lebaran tahun ini yang pasti udah ditunggu-tunggu banyak orang. Ini adalah film Pabrik Gula. Buruh musiman. Seperti itu panggilan kami. Kami datang dari kampung yang sama, dengan tujuan mengubah nasib menjadi lebih baik. Kami untuk pulang. Datang dari MD Entertainment, ini adalah film satu lagi datang dari Simple Man. Setelah terakhir itu ada Sorop, kemudian ada Sewu Dino juga, ada KKN Desa Penari. Nah, ini kali ini adalah Pabrik Gula yang udah banyak banget dinanti karena ada gimmick marketing yang berbeda. Ini kali ini gimmicknya, kalau Sewu Dino, bukan Sewu Dino, yang KKN itu kan ada versi extendednya yang luwih dawa luwih medeni. Tapi kalau Pabrik Gula ini gimmicknya itu adalah versi uncut dan versi yang cut. Bedanya apa? Bedanya cuma 1 menit aja. Buat kalian yang bingung mau milih versi uncut atau cut, sebenarnya dua-duanya ini nggak ada perbedaan. Aku bisa katakan nggak ngaruh sama sekali mau kamu nontonnya versi uncut atau cut. Karena kalau di Pekalongan Batang tuh dia bedanya tayangnya yang uncut tuh semuanya di atas jam 8 malam. Minimal jam setengah 8, jam 8 malam ke atas. Jadi kalau kalian nggak punya waktu malam, mending nonton yang versi biasa aja. Karena yang versi uncut dan cut tuh cuma beda 1 menit. Bahkan aku bisa katakan kurang dari 1 menit, dan itu nggak terlalu ngaruh ke sisi cerita atau experience buat kalian nonton. Jadi terserah kalian mau nonton versi uncut atau cut. Aku kebetulan nonton dua-duanya dan menurut aku nggak ada perbedaan sama sekali, nggak ada yang signifikan. Hanya ya ada adegan yang kalian udah tahu sendiri adegannya apa, itu ada di trailer juga, dan itu lebih eksplisit aja, walaupun ya masih di koridor, kayaknya nggak terlalu lebih aja sih. 21 plus kayaknya itu di 18 plus pun udah cukup gitu. Jadi oke, Pabrik Gula ini bercerita soal 6 pemuda yang dikontrak untuk bekerja di pabrik gula saat musim panas. Jadi ini itu buruhnya buruh musiman ya. Jadi pada saat musim panen, musim giling aja mereka dipanggil. Nah, si 6 pemuda ini ada Enda, ada Naning, ada Wati, Fadil, Frankie, Dwi, dan juga Hendra. Ada berapa ya? Oh, 7 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 7. Kemudian ya tentu mereka bertemu dengan beberapa karakter lain ya di Pabrik Gula ini. Jadi mereka itu ditempatkan di loji, ada asramanya gitu. Nah, si yang cowok itu satu asrama, yang cewek juga satu asrama, ketambahan Rani itu dari yang desa lain lah, intinya kayak gitu. Nah, mereka itu yang menarik di Pabrik Gula ini itu ada peraturan jam malamnya, yaitu ada namanya sih jam kuning. Jam kuning itu berarti habis maghrib. Itu artinya para pekerja buruh itu sudah diminta buat masuk ke lojinya masing-masing, dan ada jam merah itu jam 9 malam, di mana semua pekerja itu dilarang meninggalkan loji. Jadi semua yang sudah di loji itu tidak boleh keluar, bahkan yang di luar tuh harus sudah semuanya steril di area luar. Nah, tujuannya untuk apa itu yang kemudian menjadi menarik di film Pabrik Gula ini. Dan ya seperti film horor biasanya, tentu tidak kalah ya, tidak hilang elemen-elemen di mana mereka akhirnya mendapatkan gangguan-gangguan yang terjadi karena sebab akibat. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi, apa yang melatar belakangi kejadian-kejadian horor atau mistis ini di Pabrik Gula tersebut gitu. Oke, kita mulai dari review non spoiler terlebih dahulu. Jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan kalian tonton sampai preview aku yang non spoiler ini. Tapi kalau kalian udah nonton, kalian bisa lanjut nanti sampai review spoiler aku. Untuk preview dari aku, menurut aku ini adalah film horor yang nggak gimana ya, ini bagus tapi bukan yang spesial banget. Menurut aku ini standar gitu. Bahkan kalau aku sandingkan dengan salah satu film adaptasi dari Simple Man yang lain, mungkin Sewu Dino, aku lebih prefer, lebih suka Sewu Dino karena treatment filmnya itu lebih kerasa. Banyak adegan-adegan yang lebih spesial aja di beberapa film yang lain selain di Pabrik Gula ini. Menurutku Pabrik Gula ini cara treatment horor masih mainstream aja dengan jump scare-nya. Bahkan untuk adegan-adegan penampakannya menurutku masih biasa aja, walaupun ya untuk beberapa scene tuh lumayan ngagetin. Kalau aku bisa katakan seram pagi ini menurutku
kurang, nggak serem sih, nggak serem sama sekali sih Pabrik Gula ini. Mungkin beda, orang beda ya untuk level horornya seperti apa gitu. Tapi menurutku di Pabrik Gula ini horor, tapi ya itu nggak ada yang spesial aja, baik itu dari sinematografi untuk memang ada beberapa scene yang menarik aja, cuman ya sebatas menarik tapi nggak lebih bagus banget. Dari sisi cerita aku nggak mau spoiler lebih, ini kalau aku sebutin aja kalian pasti udah bisa nebak ceritanya seperti apa. Tapi dari sisi cerita menurut aku bagus dan tidak bagus. Buat kalian yang nggak paham dengan apa yang aku ngomongin, kalian tonton terlebih dahulu. Buat kalian yang paham pasti kalian akan tahu nanti aku ceritain lebih lanjut di review spoiler aku. Jadi menurut aku ini bener and dead aja sih. Jadi bisa bagus banget, bisa biasa banget, atau bahkan bisa jadi jelek film ini. Karena aku kasih clue, film ini menurut aku menggunakan formula yang sama dari film adaptasi Simple Man sebelumnya. Nah, yang mana silakan kalian yang udah nonton pasti paham yang aku maksud film yang mana. Tapi kalau kalian yang belum nonton, silakan kalian tonton terlebih dahulu. Jadi itu menurut aku film ini masih worth it buat kalian tonton, masih enak buat ditonton secara cerita dan lain-lain. Tapi kalau dibilang ini film horor yang bagus banget, aku bisa katakan ini biasa aja buat aku pribadi. Kalau dengan Kodrat 2 aku lebih prefer Kodrat sebenarnya untuk pengalaman film horor yang lebih fresh saja. Oke, kita masuk ke review spoiler, dan ini spoiler warning buat kalian yang belum nonton Pabrik Gula, dan ini adalah spoiler review dari Strangest Tale Channel untuk film Pabrik Gula. Kita mulai dari sisi acting terlebih dahulu ya. Dari sisi acting aku gak ada masalah, semua pemeran utamanya yang tadi ada 6 pekerja, kemudian ada penambahan, ada Rani, kemudian ada bosnya, ada Mbah Jinah, Mbah Samin, kemudian ada satpamnya Rano Karno, itu Sadana Agung dan Yono Bakri. Menurut aku semuanya bagus banget, terutama yang jadi Mbah Jinah yang cewek yang dukun, itu menurut aku top tier banget sih, karena dia bisa meranin sebagai perempuan biasa, maksudnya yang perannya itu seperti orang yang dituakan ya, walaupun punya keilmuan, dan dia juga bisa berperan pada saat dia menjadi kesurupan atau lagi melakukan ritual. Itu bagus banget karena dari penggambarannya berbeda. Yang pertama dia pakai kebaya, kemudian ketika dia pakai baju kayak pementasan kuda lumping, itu beda banget gitu karakternya, dan itu aku suka banget dari aktingnya si Mbak Jina, itu meyakinkan banget. Tapi dari akting pemain lainnya itu juga menurut aku pas sih, nggak ada yang jelek, nggak ada yang jomplang, dan aku suka banget tektokannya yang si Frankie sama Dwi ya, itu dua komika, cuman aku nggak tahu namanya siapa, nanti bisa dicek aja di pemerannya. Itu aku suka banget dari komedinya. Nah, itu yang aku suka di sini juga, dari sisi komedinya menurut aku dapat banget. Kemudian aku nonton 2 kali, yang pertama itu aku ketawa lepas, yang kedua mungkin karena udah nebak komedinya jadi udah nggak dapat lagi. Tapi jujur aja untuk kalian yang nonton ini pertama kali, aku yakin kalian pasti akan ketawa di komedi-komedi yang ditawarkan di film ini, dan itu menurutku suatu yang memang udah sering sih di MD selalu menyisipkan komika-komika dalam setiap scene horornya. Kayak KKN juga ada gitu, udah Saudino agak nggak ada ya, agak kurang, cuman kalau di KKN tuh ada, di Badara Wis juga ada, kemudian di sini juga di selain tadi Rano Karno sebagai satpam juga ada Frankie dan juga Dwi yang ngisi elemen komedinya. Jadi pas aja untuk elemen-elemen horor dan komedinya. Jadi untuk acting tadi aku suka banget, top tiernya tetap dari Mbah Jinah ya, yang memerankan dukunnya gitu. Kemudian dari sisi setting tempatnya, nah ini yang kebetulan aku kerjaanku itu kan sering banget survei lokasi kayak pabrik, hampir pabrik apapun aku, dari pabrik yang bagus sampai pabrik yang menurut aku jelek pun aku udah pernah survei gitu, langsung ke lokasi. Nah, menurutku di Pabrik Gula ini aku suka banget feel pabriknya, dapat banget. Ini bahkan yang nggak bisa didapetin sama Kodrat itu bagus di setting dalamnya, tapi di bagian area luarnya menurut aku memang nggak banyak sih scene yang dia menampilkan area setting luar pabriknya. Tapi kalau di Pabrik Gula ini malah justru kebalikan, dia punya banyak gambaran area luar pabriknya, dari lojinya, kemudian dari pabriknya, itu semuanya bagus. Malah justru yang kurang adalah elemen di dalam pabriknya. Sebenarnya ada sih beberapa shoot horor di dalam pabrik, cuman sayang banget gitu dengan setting tempat pabrik yang begitu bagus. Menurut aku pemilihannya scene horornya kurang dimunculin di bagian-bagian dalam pabriknya. Lebih banyak malah justru kejadian horornya di loji sama di area luar. Jadi waktu pekerja segala macam itu malah justru tidak terlalu banyak diberikan
penampakan ataupun treatment horor di situ gitu. Dan di sini kan sebenarnya diceritakan kalau pabrik gula ini juga dulunya bekas rumah sakit jiwa. Nah itu kalau yang nggak ngeh mungkin kalau yang ya nggak perhatian mungkin mereka nggak ngeh kalau di scene awal yang waktu Endah apa ngambil burung buat dibawa ke atas pohon itu kan sebenarnya di situ clue-nya ya, karena di situ udah dilihatin kayak batu-batu nisan ya peninggalan-peninggalan kayak khas rumah sakit kayak gitu. Jadi mungkin itu salah satu clue-nya, tapi di luar itu kayak tidak terlalu banyak diceritakan pabrik gula itu dulunya emang rumah sakit jiwa kan. Bahkan di sana juga ada hantu Belanda, hantu Jepang juga kan di film pabrik gula ini, dan ya itu kurang bisa diceritakan aja sih. Tapi dari sisi setting aku sekali lagi aku suka banget setting loginya, setting tempatnya, setting halaman pabriknya semuanya suka ya. Cuman kurang dimanfaatkan aja di bagian dalam pabriknya untuk elemen-elemen horornya ataupun ya scene-scene horornya. Bahkan ya itu, bahkan di babak akhirnya aja malah ketika kerasukan, ketika terjadi apa ya horornya itu malah justru kembali lagi ke area luar itu yang agak kurang. Kemudian dari treatment horror dan jump scare-nya aku bisa bilang ini masih MD, di mana apa scene yang bukan horor malah dikasih musik yang genjreng gitu. Maksudnya musiknya kenceng banget buat musik jump scare, tapi malah justru yang horor itu musik jump scare-nya malah justru tipis. Nah, ini sebenarnya gini, bisa ini jadi bagus kalau memang penggunaannya nggak kebanyakan, yaitu elemen-elemen horor yang receh itu nggak ditaruhnya banyak. Nah ini yang menurut aku di pabrik gula ini cukup bagus karena cuman ada beberapa scene aja ya, beberapa kali kayak cuman bisa dihitung kayak 1, 2 atau 3 yang memang bukan adegan horor tapi dikasih jumpscare yang sekenceng itu atau musik yang sekenceng itu. Tapi karena nggak too much jadi aku nggak terlalu mempermasalahin. Untuk horornya sendiri, untuk penampakan scenes-nya itu malah justru banyak ngambil scene-scene silent gitu. Jadi maksudnya nggak tanpa musik, tanpa jumpscare, itu menurut aku salah satu yang bagus. Tapi sayang banget atmosfer horornya itu nggak dapet di film ini. Atmosfer kengerian dari loji di sebuah pabrik gula itu kan serem banget. Maksudnya asrama itu kan serem banget ya, apalagi pabrik gitu. Itu entah kenapa atmosfer horornya aku merasa kok nggak dapet aja di film ini gitu. Malah justru yang paling horor tuh, satu treatment horor yang aku suka itu waktu ada penampakan tiba-tiba terbang dari atas atau kepala terbalik. Itu emang itu tuh bagus tuh, itu salah satu yang bagus. Jadi kalau secara treatment horor nggak ada yang spesial. Kalau dibanding kodrat 1 atau kodrat 2, aku lebih suka kodrat 1 dan 2 karena mereka berani memunculkan treatment horor yang lebih fresh aja sih. Kalau di sini tuh menurutku ya standar horor Indo aja sih, dengan penampakannya seperti itu. Bahkan penggunaan CGI untuk hantu-hantu yang terbakar itu menurut aku agak kurang suka karena jatuhnya malah nggak serem. Aku lebih suka kalau misalkan itu prostetik aja, jadi orang yang di make up, full make up tanpa ada CGI. Ya kalau mau dikasih CGI tipis aja, tapi di sini tuh menurut aku jatuhnya kayak manekin yang dibakar dan CGI-nya itu kelihatan banget. Tuh aku agak bikin film ini jadi kurang serem aja sih ngelihat hantu-hantu terbakar. Padahal itu kan sudah jadi salah satu elemen kunci horor di film ini ya, yaitu orang-orang yang terbunuh dalam peristiwa 7 tahun yang lalu ya, yang di gudang barat itu. Nah itu penggunaan CGI di situ menurut aku justru malah bikin film ini jadi kurang serem aja di situ. Jadi untuk treatment horror dan jumpscare ini suatu yang menurut aku standar aja untuk film horror Indonesia. Bukan jelek, aku nggak bilang jelek, tapi kurang aja untuk aku di part-part horornya, dan terutama di bagian jumpscare-nya kurang bisa kena aja. Kemudian dari sisi cerita, nah ini yang mau aku omongin. Ini bisa jadi bagus, bisa jadi enggak. Dan di aku pribadi ini jatuhnya enggak. Kenapa? Karena ini kayak film KKN tapi bukan Desa Penari. Ini KKN di pabrik gula karena ceritanya mirip banget, yaitu ada sepasang laki-laki. Ya, sepasang lah ya, ada sepasang pemuda yang di sini ada Hendra juga Naning itu ngelakuin hubungan seks di area terlarang, ataupun nggak tahu kenapa harus mereka itu pas banget gitu ngelakuinnya di tempat yang itu gitu, di gudang yang memang udah dikunci dan gembok. Itu yang juga aneh banget. Gudang yang terlarang tapi udah digembok, udah dirantai, tapi masih bisa ada celah gede gitu buat masuk. Itu menurut aku
salah satu yang nggak logis ya di film ini itu walaupun yang nggak logis sebenarnya banyak ya, kayak misalkan yang Fadil sholat itu kan dia udah pakai celana terus pakai sarung, dan itu ada 2 kali kalau nggak salah scene yang berbeda. Dan sekali lagi ceritanya mirip banget dengan KKN ya, ada yang ngelakuin hubungan terlarang di suatu tempat kemudian dia ngambil barang milik penghuni di sana. Ini kayak Badarawi kan juga, ada barang milik Badarawi yang diambil, kemudian di sini di KKN juga seingatku ada. Jadi kurang apa ya, waktu itu di reveal, apalagi itu muncul di trailer adegan itu, jadi kayak orang-orang udah punya ekspektasi kalau ya lagi-lagi penjelasannya karena alasan itu gitu, alasan yang memang sudah kita tebak. Aku pun tanpa harus ngikutin ceritanya kayak udah nebak-nebak sendiri, ini ya palingan gara-gara itu lagi gitu. Jadi kurang spesial aja sih dari sisi ceritanya, kayak pengulangan aja dari sisi ceritanya. Kemudian aku nggak terlalu engage entah kenapa sama ceritanya, yang sebenarnya tuh aku engage untuk Pabrik Gula ini karena ini kisah zaman dulu. Aku lebih pengen mendapatkan banyak cerita asal mula dari Pabrik Gula itu gitu, kemudian penampakan horornya itu lebih digali lagi, tradisi pengantin tebunya itu bisa lebih digali lagi, bisa dieksplor lagi dari sisi ceritanya. Kemudian kejadian-kejadian horor pada saat operasional pabrik, kan ada 3 hari ya, maksudnya hari pertama, hari kedua waktu mereka kerja itu ya minimal adalah sisi-sisi horor yang ditampilkan, nggak cuman yang diganggu si Endah doang atau si Fadil doang, tapi banyak lagi kejadian-kejadian mistis yang kemudian dari situ ceritanya bisa lebih berkembang lagi, bisa menceritakan apa saja sejarah-sejarah yang terjadi di Pabrik Gula itu tuh jadi lebih menarik. Dan di sini tuh di babak akhirnya juga feel-nya ya bagus, bukan jelek tapi biasa aja. Jadi kalau skor untuk film Pabrik Gula ini dari sisi acting aku bisa kasih 8/10. Untuk setting tempat aku kasih 9/10 karena aku suka banget dari setting tempatnya, pemilihan pabrik dan juga loji-lojinya itu bagus banget. Dari sisi horornya aku cuma kasih 7/10. Aku nggak bilang ini jelek, menurut aku ini standar aja untuk film horor. Kemudian dari sisi jump scare-nya aku juga kasih 7/10. Jump scare-nya tadi nggak too much, dan untuk scene horornya malah justru banyak nggak dikasih jump scare. Itu menurutku sebenarnya sesuatu yang bagus, cuman entah sayang banget atmosfer horornya kurang dapat aja di film Pabrik Gula ini. Kemudian dari sisi story dan delivery aku cuma bisa kasih 6/10. Mungkin kalau aku nggak nonton KKN atau film KKN itu nggak ada, aku bisa kasih dari story mungkin bisa 7,5 atau 8/10. Tapi sorry banget karena ini datang dari production yang sama dari MD, kemudian dari cerita yang sama, Simple Man juga pakai pengulangan adegan atau pengulangan cerita seperti ini, menurut aku agak kurang gitu. Jadi elemen surprise-nya aku nggak dapat, jadi dari cerita aku cuma bisa kasih 6/10. Secara overall film Pabrik Gula ini aku bisa kasih skor 7/10. Ini salah satu film yang masih worth it buat kalian tonton rame-rame. Ini menurutku sekedar horror popcorn movie aja buat bisa dinikmatin bareng-bareng. Kalau kelasnya Seudino, aku lebih suka Seudino karena Seudino itu lebih fresh aja dari sisi cerita, dari sisi karakter-karakternya, dari sisi eksekusinya itu lebih menarik daripada si Pabrik Gula ini dari sisi horor dan lain-lain. Jadi sekali lagi ini bukan film yang jelek, tapi menurut aku ini horor standar aja dari MD. Dan itu aja mungkin review dari aku untuk film Pabrik Gula ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung terus Serangga Channel. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.